Pengertian gugatan kontentiosa. Arti kontentiosa atau contentious berasal dari bahasa Latin. Salah satu arti perkataan itu yang dapat ditandai dengan penyelesaian sengketa perkara yang adalah penuh semangat, bertanding, dan berpolemik. Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa disebut yurisdiksi kontentiosa atau contentiosa jurisdiction, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa. Ciri yang melekat pada gugatan perdata: A. Permasalahan hukum yang diajukan kepada pengadilan mengandung sengketa. B. Sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua para pihak. C. Berarti gugatan perdata bersifat parti dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat. Lalu ada bentuk gugatannya. Yang pertama, bentuk lisan. Bentuk gugatan lisan diatur dalam pasal 120 HIR, pasal 144 RBG yang menegaskan bagaimana tergugat buta huruf, maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya. Syarat formil gugatan lisan. Penggugat tidak bisa membaca dan menulis. Dengan kata lain, penggugat bisa buta aksara. Dalam pasal 120 HIR hanya disebut buta aksara, tidak termasuk orang yang buta hukum atau yang kurang memahami hukum. Juga tidak diisyaratkan mampu secara finansial sebagai syarat yang diakumulasi dengan buta aksara. Membuat ketentuan ini kurang adil. Alasannya orang kaya tetapi buta aksara pada dasarnya dapat membiayai pengacara sehingga kurang layak mendapat bantuan dari ketua PN. Cara mengajukan gugatan lisan. Pengajuan gugatan dilakukan dengan yang pertama diajukan dengan lisan, yang kedua kepada ketua PN, dan yang ketiga menjelaskan menerangkan isi dan maksud gugatannya. Fungsi ketua PN di sini: ketua PN wajib memberi layanan. Pelayanan harus diberikan ketua PN yang pertama mencatat dan menyuruh mencatat gugatan yang disampaikan penggugat dan merumuskan sebaik mungkin gugatan itu dalam bentuk tertulis yang diterangkan penggugat. Lalu kedua, bentuk tulis. Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan pada pasal 119 ayat 1 HIR pasal 142 RBG. Menurut pasal ini, gugatan perdata harus dimasukkan ke PN dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang berhak dan berwenang membuat dan mengajukan gugatan perdata adalah sebagai berikut: A. Penggugat sendiri. B. Kuasa. Tata cara pemeriksaan gugatan kontentiosa, yaitu yang pertama, sistem pemeriksaan secara kontradiktoir, yaitu dengan menghadiri kedua belah pihak, baik secara in person atau kuasa, serta proses pemeriksaan berlangsung secara on the spot, yaitu memberikan hak dan kesempatan opportunity kepada tergugat untuk membantah dalil penggugat. Yang kedua, asas pemeriksaan, yaitu mempertahankan tata hukum perdata, menyerahkan sepenuhnya kewajiban mengungkapkan fakta dan kebenaran kepada para pihak, tugas hakim menemukan kebenaran formil, persidangan terbuka untuk umum, audi alteram partem, yaitu mendengarkan permasalahan kedua belah pihak secara seimbang. Yang terakhir, asas imparsialitas, yakni kejujuran, adil dan tidak memihak. Adapun juga pengguguran gugatan ini dengan syarat-syarat sebagai berikut, yaitu penggugat telah dipanggil secara patut, penggugat tidak hadir karena alasan yang sah. Terakhir, pengguguran dilakukan secara ex officio adalah kewenangan hakim untuk menggugurkan gugatan apabila sudah memenuhi syarat untuk itu. Yang kedua, rasio pengguguran gugatan sebagai hukuman kepada penggugat dan membebaskan tergugat dari kesewenangan-kewenangan. Dan yang terakhir adalah pencabutan gugatan. Alasan pencabutan gugatan ini yaitu pencabutan gugatan kebutuhan praktik. Yang kedua, HIR maupun RBG tidak mengatur pencabutan gugatan. Yang ketiga, pencabutan merupakan hak penggugat, baik selama pemeriksaan belum berlangsung ataupun atas persetujuan tergugat apabila pemeriksaan sudah berlangsung. Kedua, cara pencabutan bisa dilakukan oleh penggugat sendiri secara pribadi atau kuasa yang ditunjuk. Dan yang kedua, pencabutan gugatan yang belum diperiksa dilakukan dengan surat. Yang ketiga, pencabutan gugatan yang telah diperiksa dilakukan di dalam sidang. Akibat hukum pencabutan ini ada 4. Yang pertama, pencabutan mengakhiri perkara. Yang kedua, tertutup segala upaya hukum bagi para pihak. Yang ketiga, para pihak kembali kepada keadaan semula. Yang keempat, biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Perubahan gugatan, yaitu batas waktu mengajukan perubahan gugatan, yaitu ada sampai saat perkara diputus. Dan yang B, batas waktu mengajukan pada hari sidang pertama. Dan yang C, sampai pada tahap replik. Syarat penggabungan gugatan. Yang pertama ada mengajukan perubahan pada sidang pertama yang dihadiri tergugat. Dan yang B, memberi hak pada tergugat menanggapi. Dan yang C, tidak menghambat acara pemeriksaan. Dan yang kedua ada penggabungan gugatan, yaitu penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, disebut juga kumulasi gugatan, yang menggabungkan lebih dari satu
pentuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Dan ada dua pokok penggabungan gugatan, yaitu yang pertama terdapat hubungan erat, yaitu menurut sukumu antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin. Dalam praktek tidak mudah mengkonstruksi hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain. Dan ada juga terdapat hubungan hukum. Nah, antara para penggugat atau antara satu penggugat jika dalam komunikasi subjektif yang dijadikan beberapa orang, dan sedangkan di antara mereka maupun terhadap objek pada perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri. Dalam hal ini pun tidak malah menentukan apakah di antara para penggugat atau tergugat terdapat hubungan hukum atau tidak. Pihak dalam tergugat, ada beberapa yang menjadi patokan untuk menentukan pihak yang tepat dalam gugatan. Yang pertama, ada pihak dalam perkara yang timbul dari perjanjian, dan yang B, menarik seluruh penganggap apabila pengusaha secara kolektif. Yang C, pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh pembeli harus ikut ditarik sebagai tergugat. Yang D, pihak dalam gugatan rekonvensi hanya terbatas pada diri penggugat konvensi. Dan yang C, tidak semua ahli waris jadi pihak. Dan yang F, yang sah bertindak mewakili perseroan terbatas atau PT. Dan yang G, cabang atau perwakilan dapat perintah atau ditarik sebagai pihak. Dan yang terakhir, persekutuan komanditer atau persekutuan firma tidak dapat bertindak sebagai persona studi in judice.